Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Novira Islami, kemudian ada Monica Agustin, lalu ada Yanuar Zulfi Gunawan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil proyek saya. Yang pertama ini kita udah ada miniatur. Nah, di sini kami membuat semacam smart locker. Nah, dimana nanti sistemnya itu ketika pinnya dimasukkan benar, maka LED hijau akan menyala. Nah, dan servo ini akan terbuka. Kemudian jika salah memasukkan password, di sini kami menyediakan buzzer. Kemudian di sini ada LED merah. Ini ada LED hijau, di sini ada LED merah. Jika passwordnya salah, maka LED merahnya itu akan menyala. Ini sistemnya itu kita menggunakan komunikasi WAT, di mana di sini FPGA menjadi transmitternya dan nanti akan mengirimkan data ke si Arduino. Nah, nanti di sini di Arduino-nya ini akan di serial monitornya ini akan menampilkan password yang kita inputkan. Di sini ada programnya. Nah, sebelum yang password yang benar itu atau password valid itu ada 3. Kami menggunakan 3 password, yaitu 1101, 111 dan 1011. Nah, nanti pembacaannya itu dari switch 0 dari sini pembacaannya, tetapi kita menginputnya itu dari switch yang ke-3 atau yang ke-4. Saya akan kasih tahu bagaimana cara secara garis besar bagaimana cara membuat program ini. Yang pertama, kita cari programnya dulu, kemudian kita harus di-compile dulu. Bisa menekan proses start compilation atau langsung ke Ctrl L. Nah, kemudian setelah di-compile, kita akan menyusun pin planner-nya. Di sini di pin planner itu dia ada di assignment pin planner. Nih. Nah, pin planner ini saya dapatkan dari manual booknya FPGA yang telah di-share di learning. Jadi ini tinggal disesuaikan saja pin input outputnya. Misalnya saya menggunakan switch, jika ada switch. Nah, jadi misalnya switch 0, saya akan menggunakannya dari switch 0, 1, 2, 3. Berarti switch 0 itu pin U13. Jadi kita tinggal set pin plannernya di sini. Misalnya contoh switch 0 U13. Jadi tinggal double klik aja. Jadi langsung ketik atau langsung cari di panah ini. Kemudian setelah set pin planner itu harus di-compile ulang. Nah, setelah di-compile ulang, kita boleh menguploadnya ke FPGA dengan cara kita klik tools, kemudian ada programmer. Nah, di sini nih kita menggunakan USB blaster USB 0 ini. Tapi ini nih didapat dari hardware setup. Nah, kalau ini kan sudah terdaftar hardware setup-nya. Kalau misalnya belum, kalian bisa pilih add hardware. Tapi dalam kondisi FPGA-nya telah terhubung ke komputer. Kemudian di start. Nah, nanti pas di start itu di sini ada progresnya tuh akan bertulisan hijau. Nah, di sini seperti ini. Di sini nih saya sudah mengupload program saya ke FPGA-nya. Kemudian untuk di sini kami menggunakan level shifter untuk penyesuaian tegangannya. Nah, di mana VCC-nya si FPGA kami menggunakan 3,3 karena FPGA kan pin GPIO-nya tuh satu pin itu 3,3 volt, sedangkan mau transfer data ke Arduino yang menggunakan pin input outputnya itu 5 volt. Jadi kami menggunakan level shifter. Nah, jadi di level shifter ini rangkaiannya itu di sini di level shifter tuh ada
Aduh. Di level shifter itu ada yang namanya OE background. Di sini kami menggunakan hanya beberapa pin ya. Yang pertama ada OE, kemudian ada background, ada B3, ada VB, kemudian di sini ini ada A3 dan VA. Nah, VA yang ini, nah VA ini kabelnya, wire-nya ini terhubung ke pin 3,3 di FPGA. Kemudian ada background otomatis terhubung ke background. Kemudian ada OE ini untuk mengaktifkan si level shifter nih. Nah, OE ini biasanya mendapatkan mendapatkan tegangan 5 volt. Nah, 5 volt itu kami ambil dari si Arduino-nya ini. Berarti pin Arduino ini diserikan ke pin Arduino kan yang 5 volt ini. Yang pin Arduino 5 volt ini diserikan masuk ke kami jumper masuk ke jumper merah. Nah, ini dia pin Arduino. Pin Arduino diserikan dengan pin OE dan pin VB. Juga di pin servo, karena servo kalau misalnya menggunakan 3,3 volt itu dia pergerakannya atau responnya lambat. Kemudian ada pin VB. Nah, pin VB ini itu untuk ngambil pin VB itu untuk penyesuaian tegangan 5,5. Kemudian ada pin VA itu udah saya jelaskan tadi, masuk ke pin 3,3. Lalu saya menggunakan untuk penyambungan ke penyambungan ke RX itu di barisan C B, di barisan B3 ini. Nah, ini pokoknya barisan dari VB sampai background ini itu untuk penyesuaian 5 volt. Tapi barisan VA sampai ke barisan AB barisan A8 yang ini itu untuk penyesuaian 3,3 volt. Nah, kalau untuk OE-nya itu untuk mengaktifkan level shifternya. Jadi kalau misalnya tidak ada atau OE-nya itu tidak tersambungkan ke 5 volt, itu komunikasi watt-nya itu akan terganggu. Jadi istilahnya level shifter itu sebagai jembatan untuk penyesuaian tegangan ini. Oke, kita langsung saja. Sekian untuk pengenalannya. Saya langsung saja simulasikan ya. Nah, di sini serial monitornya masih kosong. Di sini saya akan menginputkan mulai dari 000. Nah, di sini kan kita pakai 4 pin ini aja nih. Ini enggak, berarti kita pakai dari 1, 2, 3, 4. Hanya 4 ini aja, berarti dari switch 0 sampai switch 3. Nah, untuk verifikasi pinnya itu kita pakai key 0. Jadi saya masukkan 0000, saya tekan key 0, itu akan berbunyi. Dan data yang dihasilkan atau pin yang dimasukkan itu access denied, ya berarti aksesnya ditolak karena pinnya salah. Kemudian kita masukkan password yang benar. Tadi itu kan password yang benar itu 3 ini ya, 1101 1111 1011. Jadi kita coba masukkan 111 ya. Oke, ini passwordnya 111. Kemudian kita tekan key push buttonnya. Servonya ini hidup, lampu hijaunya juga hidup. Tuh, nggak nampak lampu hijaunya. Nih, lampu hijaunya hidup. Kemudian kalau misalnya kita tekan,
Satu. Nah, di sini juga dia bakalan di serial monitornya juga bakal nampilin satu, berarti sesuai dengan password yang kita inputkan tadi di FPGA. Kemudian kita coba untuk password yang salah, kita nolkan aja ini, karena kan nggak ada password yang kosong awalnya kan. Kita coba. Aduh. Lampu merah hidup, kemudian buzzer menyala. Kita pindah. Di sini juga dia mendeklarasikan 0111, berarti pembacanya dari kanan ya. Kemudian kita coba lagi ke 111. Ini servonya hidup, lampu hijau juga hidup. Tuh. Kemudian yang ditampilkan juga sesuai dengan pin yang kita inputkan tadi. Nah, di sini saya sengaja mengambil videonya tanpa dipasang ke miniatur, karena untuk menjelaskan rangkaian dari dalamnya. Soalnya karena kalau memakai miniatur otomatis rangkaian di dalamnya juga tidak akan terlihat. Mungkin setelah selesai video ini setelah selesai penjelasan ini akan saya tampilkan bagaimana kondisi setelah dirangkai di dalam atau setelah dirangkai bersama dengan miniaturnya ini. Oke, terima kasih. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 14. Terima kasih. Ini yang udah kami rangkai. Nah, di sini udah kesambung semua dari FPGA, baru dari Arduino-nya di dalam ya. Nih. Kemudian ini serial monitornya masih kosong. Oke. Di sini kami simulasikan ini passwordnya masih salah. Jadi istilahnya itu kondisi pintunya itu tertutup. Jadi ini passwordnya kami akan gunain cuman 4 switch, berarti 0000 kan passwordnya salah kan. Jadi kalau saya tekan ini harusnya buzzer LED merah itu bunyi. Oke, ini bunyi ya. Kemudian di serial monitornya juga menampilkan pin yang kita input. Jadi 0000. Kemudian access denied. Kemudian saya inputkan pin yang benar, salah satu aja ya, berarti 111. Aduh. Nih. Nih, 4 ini kondisinya 1111. Harusnya kalau passwordnya benar, servo ini akan terbuka dan lampu hijau itu akan menyala. Oke, ini udah 111. Oke, dan serial monitornya menampilkan pin yang kita input. Oke, sekian project dari kelompok 14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.